Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, di mana saja berada, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan menyambung kegiatan pembelajaran kita melewati channel YouTube Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji pada hari ini diberikan kemanfaatan, baik kemanfaatan, keberkahan dari sekarang atau di masa-masa yang akan datang. Dan Bapak doakan mudah-mudahan kalian yang rajin, yang cermat, dan juga memperhatikan daripada penjelasan Bapak doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang sukses, baik sukses dunia maupun sukses di akhirat, yakni menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar dengan niat mudah-mudahan kita termasuk daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunaikan menuntut ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita selesai membaca doanya. Untuk kegiatan absen silahkan kalian nanti sesuai arahan Bapak yang ada di grup WA ataupun di Google Classroom. Langsung saja, hari ini kita mempelajari, kemarin pelajaran yang lalu adalah bab bagian 2 tentang mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita memasuki daripada materi bab 3, meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Anak-anak sekalian, perilaku santun itu sangatlah dianjurkan oleh para nabi dan para rasul, karena salah satu yang paling utama khususnya daripada pengajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah berperilaku sopan santun. Karena Nabi terkenal dengan sifat ramah tamah beliau dan sifat kemuliaan akhlak beliau. Seperti dalil-dalil yang telah menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanya ujar Nabi, aku diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki budi pekerti umat-umatku. Anak-anakku sekalian, langsung kita masuki ke materi. Sebelum kita mulai materinya, marilah kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita kupas dulu tajwidnya. Bapak jelaskan tajwidnya. Dalam kata kalimat laqad kana, laqad. Nah, laqad dal yang sukun itu wajib dibaca qalqalah, yakni laqad. Kananya itu harus dipanjangkan. Nah, laqad kana lakum. Kumnya hukumnya izhar syafawi. Fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun dhammah tain yang ada di huruf ta marbutah itu hukumnya izhar, maka kalian harus membacanya jelas. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Nah, kalau dilanjutkan
tidak diwakafkan di hasanatul, hasanahnya itu maka dibaca hasanatul. Nah, itu namanya idgham bila gunnah, hasanatul. Liman kana yarjullah, nun mati bertemu huruf kaf itu hukumnya ikhfa, maka dibaca samar liman kana yarjullaha yarna. Lam di huruf Allah itu dibaca tebal, yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Selanjutnya di dalam surah Al-Qalam ayat yang pertama sampai dengan keempat, ini kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun itu jangan kalian baca nah itu kurang tepat. Yang benar adalah nun wal qalami wa ma yasturun. Waqaf itu adalah, di dalam waqaf itu matnya adalah mat arid lis sukun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka itu gunnah musyaddah. Jadi kalian tekan wa inna laka la ajran itu adalah qalqalah. Ghaira mamnun, nunnya kalian panjang, mat arid sukun. Kalian dibaca panjang, jangan seperti ini membacanya. Ghaira mamnun. Nah, ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, innaka itu adalah gunnah musyaddah. La'ala itu matabi'i, khuluqin azim, qin azimnya kasrah tain bertemu huruf ain itu hukumnya izhar. Jadi kalian baca secara jelas. Kita masuki materinya setelah membaca ayat suci Al-Quran. Langsung kita masuki materi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi di sini penjelasannya, Nabi seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikannya ataupun tidak. Nah, berarti bisa kita pahami bahwa Nabi itu adalah seorang manusia. Tidak ada Nabi yang diutus dari kalangan jin. Akan tetapi para nabi itu adalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat. Syariat apa? Syariat agama atau ada fiqihnya. Semisal kaum Bani Israel itu nabinya adalah Nabi Allah Musa alaihissalam, maka syariat Nabi Allah Musa itu terkhusus untuk kaum Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi setelahnya itu datang seperti Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman untuk tetap kaum Bani Israel. Nah, Nabi ini kan Nabi. Ini definisi Nabi dulu yang pertama. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan syariat umat sebelumnya. Nah, ini adalah definisi arti daripada nabi. Sedangkan rasul, seorang manusia diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Jadi, seorang nabi pada kesimpulannya
adalah seorang manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melewat malaikat Jibril alaihi salam. Sama ada ia disuruh menyampaikan atau tidak, itu adalah pengertian Nabi. Sedangkan Rasul itu murni disuruh menyampaikannya. Nah, jadi letak persamaannya sama-sama diberikan wahyu, cuman perbedaannya antara Nabi dan Rasul. Nabi Nabi bisa disuruh menyampaikan atau tidak, sedangkan Rasul itu disuruh menyampaikannya. Seorang Nabi belum tentu menjadi seorang Rasul. Seorang Rasul itu pasti seorang Nabi. Contohnya, kita contohkan Nabi yang bukan Rasul. Seperti di dalam sebuah cerita di dalam Al-Quran ada namanya Nabi Khidir alaihi salam. Itu adalah seorang Nabi, tapi bukan seorang Rasul. Nabiullah Daniel alaihi salam ada Nabi Daniel. Beliau mempunyai mukjizat, itu mampu menjinakkan para singa-singa yang ada di dalam gua tatkala beliau dihukum oleh raja dari kaum Bani Israel, karena raja tersebut tidak menyukai dengan fatwa syariat agama yang dijelaskan oleh Nabiullah Daniel alaihissalam. Ada Nabi Samuel, ada Nabi, banyak nabi-nabi yang tidak bisa Bapak, karena selain Nabi yang 25 itu tidak wajib kita ketahui atau tidak wajib kita hafalkan. Sedangkan Rasul itu yang paling terkenal adalah, yang paling wajib kita ketahui adalah 25 Nabi dan Rasul. Nanti setelah slide ini akan Bapak jelaskan siapa nama-nama Nabi yang 25. Karena mungkin kalian yang sudah belajar, baik pernah mendengar pengajian atau sebagainya, mungkin pernah mendengar sudah nama-nama Nabi yang 25. Nama-nama Nabi yang 25. Nah, di sini kita sambung lagi. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan yang diberi wahyu dengan membawa syariat yang baru. Nah, Rasul misalnya tatkala Nabi Allah Musa alaihissalam membawakan syariat agama, nanti Nabi yang datang setelahnya itu adalah menasakh, memperbaharui daripada syariat-syariat agama Nabi yang telah lalu. Sampai daripada Nabi Muhammad SAW, beliau menasakh atau memperbaharui daripada syariat-syariat agama nabi-nabi yang telah kemudian daripada beliau, yang terkemudian dari beliau. Nah, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW lah yang menasakh daripada syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu. Nah, pengertian iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar mengutus rasul-rasul Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, ending lah dalam bahasa sekarang. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul tidak lain untuk membimbing para umatnya menuju jalan yang benar, jalan yang selamat, baik selamat di dunia maupun juga di akhirat. Selamat di dunia istiqamah, rutin mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan selamat di akhirat adalah selamat daripada siksa api neraka. Nah, dalil nakli, arti nakli anak-anakku sekalian, dalil yang berasal daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Bisa diingat, dalil nakli adalah dalil atau sumber atau landasan dasar. Nakli bisa landasan atau sumber yang berasal daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yakni apa dalilnya? Kita baca bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa ayat yang ke-13. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dari ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang beriman harus beriman kepada Allah, Rasul Allah, kitab Al-Quran, dan kitab sebelum Al-Quran. Nah, Anda tentu termasuk yang orang beriman atau bukan? Berarti tanda orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta dia hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia wajib beriman kepada Allah, kepada para rasul Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya. Nah, ini adalah salah satu daripada rukun-rukun iman yang wajib kita ketahui. Kalau tidak hafal rukun iman, berarti orang tersebut dipertanyakan keislamannya. Ayo, kalian hafal apa tidak? Apa hafal apa tidak? Coba kita baca bersama-sama. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada para malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada para rasulnya. Keempat, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita Bapak mengulas, mengutip atau mengulang kembali. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat itu ditujukan kepada kaum Bani Israel, yakni nabi yang terpilih menjadi mukjizatnya adalah nabinya adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur itu tetap untuk kaum Bani Israel adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil itu tetap untuk kaum Nasrani atau kaum Bani Israel, itu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, itu ditujukan kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW yang memperbaharui daripada syariat-syariat agama daripada para nabi dan rasul yang telah terdahulu. Nah, anak-anak sekalian, semua para nabi dan rasul itu mempunyai akidah ketauhidan yang sama, yakni mentauhidkan bahwa Allah Ta'ala itu Esa, satu tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Namun syariatnya itu berbeda-beda. Syariat zaman Nabi Musa beda dengan Nabi Allah Isa. Syariat Nabi Allah Nuh berbeda dengan syariat Nabi Allah Musa. Syariat Nabi Allah Nabi siapa selanjutnya? Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan seterusnya itu berbeda. Tetapi semua syariat itu diperbaharui oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, seperti yang telah dijelaskan para ulama-ulama dan para ustadz-ustadz di pesantren ataupun di sekolah ataupun di majelis-majelis ta'lim ilmu agama. Selanjutnya, dalil naqli yang menjelaskan bahwa kita wajib beriman kepada para rasul
An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Artinya daripada Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, khalifah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di urutan yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga beriman terhadap ketentuan-ketentuannya, baik ketentuan yang baik dan ketentuan yang buruk. Jadi kita imani semua rukun-rukun iman yang telah Nabi sabdakan. Dengan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Contohnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan setiap hari, yang selalu Bapak ingatkan, janganlah kalian meninggalkan sholat 5 waktu. Baik sholat subuh, khususnya sholat subuh. Yang nama pemuda sejati adalah pemuda ataupun pemudi yang mampu menunaikan sholat subuh di awal waktu. Khususnya laki-laki, usahakan sembahyang subuh itu berjamaah. Itu adalah salah satu kita mengamalkan rukun iman yang pertama, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, baik laki-laki, pemuda atau pemudi ataupun siswa-siswi siswa-siswi Bapak ini, janganlah kalian melakukan atau memperbuat segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kebanyakannya yang berkembang pada saat ini adalah mengkonsumsi narkoba. Nah, mengkonsumsi narkoba itu hukumnya haram, baik sabu, ekstasi ataupun obat-obatan terlarang. Itu akibatnya sangat fatal. Akibat dari segi agama itu dosanya sangat besar, dari segi kesehatan juga sangatlah merugikan bagi kesehatan. Orang yang senang mabuk, orang yang senang mengkonsumsi narkoba, otaknya itu menjadi tumpul, putus, tidak cerdas lagi. Yang dulunya cerdas gara-gara mengkonsumsi narkoba, otaknya tidak menjadi cerdas lagi. Sebagiannya larangan selanjutnya itu adalah perbuatan yang berkembang sekarang ini, pacaran. Nah, pacaran itu juga sama, itu hukumnya haram, terkecuali kalian ta'aruf yang ingin menikah. Cuman ta'aruf itu ada batasannya. Batasannya gimana? Batasannya cukup melihat wajah dan telapak tangan. Selain itu tidak boleh, karena belum mengucapkan ijab dan qabul. Sedangkan pacaran itu kalau Bapak pribadi melarang untuk anak Bapak sekalian. Kan lagi yang ada menaruh profil di WA-nya, nah pacarnya, itu akan Bapak ingatkan. Kalau tidak mau tetap melaksanakan, akan Bapak keluarkan di grup WA ataupun di classroom Bapak sendiri. Anak-anak sekalian, nah, maaf melenceng sedikit, itu sebagai khazanah keilmuan saja. Dari dalil nakli di atas menegaskan bahwa sebagai orang yang beriman harus beriman kepada Rasul Allah dengan baik. Nah, beriman dengan Rasul Allah dengan baik, contohnya beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yakni dengan selalu istiqamah membaca Al-Quran, senang membaca Yasin, senang mengikuti pembacaan sholawat maulid, maulid Al-Habsyi ataupun maulid Simtud Durar atau maulid Al-Azab, ataupun melaksanakan meniru daripada perbuatan-perbuatan Nabi orangnya tidak pemarah, Nabi dermawan, Nabi kasih sayang. Itu sama, itu salah satu jalan meneladani daripada sifat sopan santun dari para Nabi dan Rasul. Nabi bersifat amanah, sama. Lanjutnya, jumlah para Nabi dan Rasul. Berapa jumlah Nabi dan Rasul Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Tapi ada Nabi bersabda daripada sebuah hadis,
Dari Abu Umamah, Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, wahai Rasulullah, berapakah jumlah Nabi? Rasulullah SAW menjawab, jumlah Nabi itu 124.000 Nabi. Nah, dari jumlah ini terdapat 315 Rasul, dan itu adalah jumlah yang sangat banyak. Dalam hadis lain disebutkan lebih dari 310 Rasul. Nah, jadi Nabi itu banyak sekali, 124.000. Tetapi dari 124.000 itu disaring menjadi Rasul 315. Disaring lagi yang Nabi menjadi 25 Nabi yang utama. Disaring lagi menjadi 5, yakni ulul azmi. Disaring lagi menjadi yang ranking 1, peringkat 1 adalah baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 Nabi diambil keutamaannya 315, diambil lagi 25, diambil lagi menjadi 5, diambil lagi menjadi peringkat yang paling utama adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lanjut. 25 Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi Adam ini adalah datuk seluruh umat manusia. Nabi Adam alaihi salam orang yang pertama kali manusia yang hidup di alam dunia ini, yakni hidup di bumi. Dan istri beliau bernama Siti Hawa. Dan beliau keduanya itu tatkala diciptakan langsung ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di dalam surga beliau ada mempunyai ujian, yakni beliau berdua memakan buah khuldi. Nah, karena memakan buah khuldi, dari situlah Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau berdua di muka bumi. Dengan berkah turun beliau di muka bumi ini, maka hiduplah semua keturunan beliau mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Allah Idris alaihissalam. Beliau adalah keturunan cucu daripada Nabi Allah Adam. Siapa? Buyut daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini mukjizat beliau adalah bahtera kapal saat banjir bandang. Bisa kalian baca nanti di referensi di baik di literatur agama. Nah, cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, Nabi yang 25 yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam ini makam beliau ada di kota Hadramaut, terletak di Tarim, Hadramaut. Yang kelima Nabi Allah Saleh alaihissalam. Mukjizat beliau adalah keluarnya kambing betina di sebuah batu besar. Yang keenam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah datunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergelar Khalilullah, kekasih Allah, dan beliau adalah termasuk daripada Nabi yang 5 ulul azmi. Yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam ini mempunyai kaum beliau orang yang senang, laki-laki senang kepada laki-laki, perempuan senang kepada perempuan, homoseksual atau apa kalau perempuannya lesbian. Semua kaum beliau yang melakukan kemungkaran homoseksual dan lesbian itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihujani batu panas yang datang dari neraka. Nabi Lut alaihissalam. Yang kedelapan, anak Nabi Ibrahim hasil daripada perkawinan beliau dengan Siti Hajar adalah Nabi Ismail alaihissalam.
Yang kesembilan Nabi Allah Ishaq alaihissalam, ini juga adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam melewat istri beliau yang bernama Sarah. Yang ke-10 Ya'qub alaihissalam, ini adalah cucu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, buah dari anak daripada Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Yusuf alaihissalam ini adalah anak daripada Nabi Ya'qub alaihissalam, yang diceritakan tentang kisah kasih beliau Nabi Yusuf alaihissalam ini. Istri beliau adalah Siti Zulaikha, Siti Zulaikha. Ada, bisa kalian cari di Al-Quran, ada tentang cerita beliau di surah Yusuf. Yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam, ini Nabi yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penyakit kolera. 13 Nabi Allah Syu'aib alaihissalam, ini adalah mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-14 Nabi Musa alaihissalam, ini adalah nabinya kaum Bani Israel. Beliau mempunyai mukjizat, tongkat menjadi ular yang sangat besar, dan tangan beliau sangatlah terang tatkala beliau masukkan ke kantong baju beliau. Dari kantong baju beliau beliau keluarkan telapak tangan beliau bersinar. Ini tanda mukjizat kemuliaan daripada para nabi dan rasul. Nabi Harun alaihissalam ini adalah saudaranya Nabi Allah Musa alaihissalam, yang menemani Nabi Allah Musa alaihissalam tatkala berdakwah ke Raja Fir'aun. Yang ke-16 Nabi Allah Zulkifli alaihissalam. Yang ke-17 Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini Nabi yang membunuh Jalut dengan sebuah ketapel. Dan Nabi Allah Daud alaihissalam mempunyai anak raja, sekaligus Nabi dan Rasul adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kerajaan beliau tidak ada yang bisa menandingi, mulai dari beliau sampai hari kiamat tiada ada, karena kerajaan beliau ini meliputi para jin, manusia, dan bala tentaranya dari jin, manusia, dan para binatang-binatang. Ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam. Ke-20 Nabi Ilyas alaihissalam. 21 Nabi Allah Yunus alaihissalam. 22 Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Allah Yunus ini adalah Nabi yang kita jelaskan dulu. Nabi Allah Yunus adalah Nabi yang ditelan oleh ikan paus atau ikan nun. Yang ke-22 Nabi Allah Zakaria alaihissalam, ini Nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Nah, ini pada tatkala beliau mengetahui bahwa anak beliau Nabi Allah Yahya alaihissalam dibunuh oleh raja Bani Israel, beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala lari menyelipkan iman. Lalu beliau tiba di dalam sebuah pohon. Di dalam sebuah pohon tersebut, karena mukjizat beliau, pohon yang besar itu terbelah. Lalu beliau masuk di dalam pohon. Kenapa beliau meninggal dunia? Karena iblis menyerupai seorang kakek tua yang memberitahukan bahwa Nabi Allah Zakaria alaihissalam itu bersembunyi di dalam sebuah pohon. Nah, di dalam sebuah pohon itu kelihatan baju beliau secarik. Nah, kelihatan ujung kain baju beliau. Nah, dari situlah beliau mendapat ujian yang sangat berat dengan digergaji. Nah, bayangkan, karena mempertahankan keimanan. 23 Nabiullah Yahya alaihissalam, ini adalah anak daripada Nabiullah Zakaria alaihissalam. Selanjutnya yang nomor 24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ketiga.
Dan yang terakhir nabi di urutan yang 25, nabi yang paling utama, nabi yang tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, nah dari nama nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Qur'an ini, kita sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam, yang beriman, wajib mengetahui nama nabi yang 25. Jangan sampai kita mengaku beriman akan tetapi tidak mengetahui nama-nama nabi yang 25 yang telah Bapak sebutkan dan Bapak jelaskan. Nah, pesan Bapak kepada kalian, wajib hafal nama nabi 25 yang Bapak jelaskan tadi. Jangan malu. Kalian yang sudah kelas 11 SMK tidak hafal, kalah dengan anak-anak TPA atau anak-anak TPQ yang hafal nama-nama nabi dan rasul yang 25. Nah, sebelum Bapak kasih tugas nih, terkait dengan jumlah nabi dan rasul masih banyak yang tidak diketahui. Hal ini ditegaskan. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullah qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau ya Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua para nabi dan rasul itu untuk jumlahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan rasul itu sendiri yang mengetahui berapa jumlah yang dari awal sampai akhir. Nah, dan yang wajib yang kita imani cukup nama-nama nabi dan rasul yang 25 ini. Selain nama-nama nabi yang 25 itu tidak wajib kita ketahui dan tidak wajib kita hafalkan. Dan perlu diingat lagi, semua para nabi dan rasul itu mempunyai mukjizat. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, sangat banyak mukjizat Nabi Muhammad. Tapi yang ada sampai sekarang dan yang ada sampai sekarang yang bisa kita nikmati, yang bisa kita amalkan adalah mukjizat Nabi, yakni Al-Qur'anul Karim. Nah, itu adalah salah satu mukjizat Nabi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajari Al-Qur'an, jangan sampai kalian tidak bisa baca tulis Al-Qur'an. Karena salah satu tanda kita beriman kepada Rasul adalah mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an ataupun mempelajari baca tulis Al-Qur'an. Dan mukjizat itu adalah salah satu tanda seorang nabi dan tanda kemuliaan seorang nabi dan rasul. Tanpa mukjizat mereka tidak bisa menjelaskan bahwa mereka itu adalah seorang nabi dan rasul. Buktilah kalau kita, bukti kebenaran bahwa mereka itu seorang nabi dan rasul. Anak-anakku sekalian, nah selanjutnya dari ayat di atas diketahui bahwa ada nabi dan rasul selain yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutus para nabi dan rasul lainnya yang tidak diketahui. Hanya Allah yang mengetahui. Allah wallahu taala a'lam. Nah, untuk tugas tidak ada. Untuk tugas silahkan kalian klik link ini. Nah, tidak ada untuk hari ini. Insya Allah untuk tugasnya di pertemuan yang akan datang.
Nah, akhirul kalam jangan lupa ini sebagai anak bagi kalian yang senang saja. Nah, selanjutnya akhirul kalam dari Bapak pribadi, mohon ampun dan maaf apabila ada salah-salah kata, baik kata-kata yang terbelit-belit. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.